Di awal abad ke-20, Kekhalifahan Ottoman runtuh dan Republik Turki lahir. Tahukah kalian saat itu juga lahir Gereja Ortodoks Turki, sebuah gereja ortodoks yang tidak diakui oleh gereja ortodoks lainnya. Mengapa ya? Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang Gereja Ortodoks Turki, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share. Jika ingin membantu pengembangan channel ini, kalian dapat bergabung menjadi kesatria atau klik tombol super thanks berbentuk hati di bawah ya. Antitesis kebatrikan Konstantinopel. Sejarah berdirinya Gereja Ortodoks Turki atau Turk Ortodoks Kilisesi tidak lepas dari keterlibatan kebatrikan ekumenis Konstantinopel terhadap kemerdekaan Yunani dan runtuhnya Kesultanan Ottoman, serta berpuncak saat Perang Yunani-Turki pada tahun 1919 sampai 1922. Di Turki sendiri saat itu masih banyak terdapat populasi orang-orang Yunani, baik yang berbahasa Yunani maupun berbahasa Turki. Nah, orang-orang yang berbahasa Turki ini kemudian disebut Karamanlides, yang tinggal di sekitar Anatolia Tengah. Perang antara Yunani dan Turki pada tahun 1919 ini berimbas pada para penduduk, di mana akhirnya terjadi pertukaran orang Yunani dan Turki, di mana orang Yunani dipaksa keluar Turki dan begitu sebaliknya. Nah, bagaimana dengan orang-orang Karamanlides? Nah, mereka ini sebagian termasuk orang yang tidak terusir. Mengapa? Ya karena kedekatan mereka dengan budaya Turki. Meskipun demikian, pemerintah Turki takut akan kesetiaan mereka terhadap Batrik Konstantinopel, yang tentu mungkin dapat mempengaruhi nasionalisme mereka. Di tengah keraguan pemerintah Turki, muncullah Pavlos Karahisaritis, seorang uskup ortodoks di kota Keskin, yang merupakan pendukung nasionalis Turki. Dia sendiri merupakan keturunan Karamanlides atau orang Yunani yang berbahasa Turki. Dengan dukungan pemerintah, sesaat setelah kekalahan Yunani di perang tahun 1922, dia mengusir Batrik Konstantinopel dan menduduki tahta kebatrikan dengan mengambil gelar Papa Eftim yang pertama. Meskipun demikian, kebatrikan Konstantinopel akhirnya berhasil dipulihkan kembali dengan terpilihnya Batrik Gregorius ke-7 yang juga menyatakan kesetiaan kepada Republik Turki. Kemudian pada tahun 1924, Papa Eftim pertama dan 72 pastor ortodoks lainnya kemudian melakukan pertemuan di Gereja Mariam Ana dan memutuskan untuk memisahkan diri membentuk Kebatrikan Ortodoks Turki Otosefalus, atau dalam bahasa Turki, Bagimimsis Turk Ortodoks Patrikanesi. Dan di tahun yang sama, mereka juga memutuskan untuk melakukan ibadah dalam bahasa Turki. Gereja Ortodoks Turki ini kemudian menjadi salah satu pendukung dari Kemal Atatürk atau Bapak Nasionalis Turki, itu ya, Bapak Republik Turki. Nah, bahkan mereka ini sering disebut sebagai antitesis atau kebalikan dari kebatrikan ekumenis Konstantinopel yang cenderung dekat dengan Yunani. Bahkan, apapun yang dilakukan oleh kebatrikan ekumenis Konstantinopel selalu ditentang oleh Gereja Ortodoks Turki. Contohnya, yang paling baru adalah ketika Batrik Konstantinopel mengakui Gereja Ortodoks Ukraina lepas atau mandiri dari Gereja Ortodoks Rusia pada tahun 2018. Mereka ini sampai mengirimkan tuntutan hukum loh. Mengapa? Karena mereka itu menganggap Batrik Konstantinopel ini melanggar perjanjian damai Lausanne tahun 1923. Di mana katanya dalam perjanjian tersebut, Batrik Konstantinopel hanya boleh mengurus jemaat ortodoks di negara Turki saja. Dipimpin turun-temurun. Salah satu keunikan gereja ini adalah sistem kepemimpinannya, di mana diberikan berdasarkan keturunan. Sampai saat ini mereka memiliki 4 pemimpin atau batrik, dan semuanya berasal dari keluarga Erenerol. Keluarga Erenerol merupakan nama keluarga dari Papa Eftim pertama. Saat mereka memutuskan untuk bergabung dengan Republik Turki, mereka akhirnya juga mengganti nama Yunani mereka menjadi nama Turki. Ya, mirip dengan keturunan Tionghoa dulu, yang juga sempat diminta untuk mengganti nama mereka agar lebih Indonesia. Nah, Papa Eftim ini kemudian memimpin gereja sampai tahun 1962, kemudian mengundurkan diri karena sakit. Dia kemudian digantikan oleh anak sulungnya, Turgut Erenerol, yang bergelar Papa Eftim kedua.
Papa Eftim kedua kemudian meninggal pada tahun 1991 dan digantikan oleh adiknya, Selçuk Erenerol, yang bergelar Papa Eftim ketiga. Papa Eftim ketiga kemudian mengundurkan diri pada tahun 2002, setelah berselisih dengan pemerintah Turki, dan dirinya kemudian digantikan oleh anaknya, Paşa Umit Erenerol, yang kemudian bergelar Papa Eftim keempat yang bertahta sampai sekarang. Mengapa garis suksesi mereka hanya dipegang oleh satu keluarga ini saja? Saat akhir perang Yunani Turki, banyak uskup dan pastor ortodoks terusir. Tadi kan dia didukung hanya oleh 72 pastor, kemudian sempat mendapatkan dukungan ribuan penduduk, tapi akhirnya banyak penduduk Yunani yang tetap memilih untuk bermigrasi ke luar negeri. Nah, ini yang menyebabkan mereka ini kekurangan klerus, kekurangan pejabat gereja, dan mereka itu juga tidak memiliki sekolah teologi, tidak memiliki seminari, dan juga tidak diakui oleh gereja ortodoks lainnya. Jadi kalau keluarga Erenerol ini bubar, ya kemungkinan akan terjadi krisis kepemimpinan. Nah agen ultranasionalis Turki. Kontroversi terbesar dari gereja ortodoks Turki adalah keterlibatannya dalam organisasi ultranasionalis. Pada tahun 2008, juru bicara gereja saat itu, Sevgi Erenerol, yang merupakan cucu dari Papa Eftim pertama, ditangkap karena terlibat organisasi rahasia Ergenekon. Ergenekon adalah organisasi sekular ultranasionalis yang merupakan musuh dari AKP, partai dari Presiden Erdogan, yang saat itu masih menjabat sebagai Perdana Menteri. Organisasi ini beranggotakan pejabat senior sipil dan militer yang ingin mempertahankan Turki sekuler, seperti cita-cita Kemal Atatürk, dan berusaha membendung pengaruh Islam dari AKP. Selain Sevgi Erenerol, ternyata Papa Eftim keempat juga ditangkap karena dugaan keterlibatannya. Keduanya bahkan sempat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, meskipun akhirnya setelah pengadilan ulang dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan pada tahun 2014. Memang, dari awal pendirian gereja ini, Papa Eftim pertama terkenal berhubungan dengan Kemal Atatürk dan Alparslan Türkeş, seorang pendiri partai MHP yang berhaluan ultranasionalis dan neofasis. Sayang ya, Ergenekon terbongkar sebelum beraksi. Seandainya berhasil menggulingkan partai AKP, pasti gereja Hagia Sophia masih menjadi museum sampai sekarang. Tidak punya umat. Berapa jumlah umat gereja ortodoks Turki? Nah, ini yang menarik. Sebagian besar umat Kristen di Turki berafiliasi dengan gereja ortodoks Yunani dan gereja ortodoks Armenia. Meskipun ada pula yang merupakan anggota dari gereja Katolik, gereja Protestan maupun gereja ortodoks lainnya. Jadi, meskipun gereja ortodoks Turki merupakan gereja nasionalis dan didukung oleh pemerintah, pengikutnya itu malah sangat sedikit. Menurut Wikipedia, mereka itu memiliki anggota 40.000 orang. Tapi menurut Wikileaks, jumlah jemaatnya tuh nggak lebih dari 30 orang. Jadi mana yang benar ya? Untuk menjawabnya, kita bisa melihat data yang lain. Pertama, gereja ortodoks Turki hanya memiliki 3 gereja, yaitu Gereja Meryem Ana, Gereja Asis Nikolas, dan Gereja Asis Yahya. Yang ketiganya ini berada di Istanbul. Dan dari 3 gereja ini, yang masih digunakan hanya 2. Satu untuk gereja ortodoks Turki sendiri, sedangkan yang satu lagi dipinjam oleh umat ortodoks Suriah. Kedua, saking minimnya jemaat dan pastor mereka, dilansir dari ator.com, saat Papa Eftim ketiga meninggal pada tahun 2002, liturgi pemakamannya itu dipimpin oleh pastor gereja ortodoks Bulgaria. Ini menunjukkan minimnya jemaat dan klerus gereja atau pengurus gereja. Atau malah jangan-jangan anggotanya itu hanya keluarga Erenerol saja ya? Hehe. Oh ya, gereja ini pada tahun 1970-an pernah mengembangkan sayapnya sampai Amerika Serikat loh. Saat itu, 20 gereja Afro-Amerika yang terafiliasi dengan gereja Katolik lama memutuskan untuk membentuk gereja ortodoks Turki di Amerika. Mereka dipimpin oleh Christopher M. Craig, seorang dokter. Dia kemudian ditabiskan oleh Papa Eftim kedua menjadi Uskup Civet Cakwal Christoph. Gereja ini kemudian bubar saat Uskup Civet memutuskan untuk membuka klinik di Chicago. Nah, itu dia gereja ortodoks Turki, yang menurut saya pribadi merupakan gereja boneka, ya mirip dengan gereja Katolik Patriotik di Cina, meskipun nasibnya tidak sesukses gereja patriotik di Cina.
Nah, kira-kira bagaimana ya nasib mereka di masa depan? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk klik like jika suka. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam.